Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuki hari ke-15 di bulan Ramadan. Separuh dari bulan Ramadan kita sudah lalui. Semoga kita sudah mampu meraih bekal ma'rifat di bulan Ramadan ini dan juga di hari-hari selanjutnya kita bisa mencicipi hidangan ruhania dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan hari ini seperti biasa membaca kitab Masnawi. Hari ini bait 465 sampai 481. Bait ini mengajarkan kita, jadi Marumi mengajarkan kita bahwa sebenarnya setiap orang punya jalannya sendiri. Jadi mungkin ada orang yang satu adalah jalannya adalah jalan memberi, mungkin yang satu riyadhah dan seterusnya. Bait syairnya panjang, tetapi insya Allah kita akan sambung di hari esok. Sebagiannya saya akan sampaikan di hari ini. Dan bait ini menjelaskan tentang kecenderungan setiap orang ya, yang berbeda-beda dalam berbuat kebaikan. Saya akan bacakan syair dari Maulana Rumi. Salah satu risalah ia berkata, jalan riyadhah adalah lapar. Lapar adalah rukun taubat dan syarat kembali. Risalah lain ia berkata, riyadhah tak ada guna. Di jalan ini tak ada keselamatan selain memberi. Risalah lain ia berkata, jika lapar dan pemberianmu dari aspek dirimu sendiri tanpa taufik ilahi adalah syirik. Kecuali tawakal, kecuali berserah diri dalam segala hal. Segala bentuk sedih dan bahagia adalah makar dan perangkap. Risalah lain ia berkata, yang wajib adalah penghikmatan. Jika tidak, pikiran tawakal hanya hinaan. Risalah lain ia berkata, hukum perintah dan larangan bukan untuk diamalkan, tapi untuk menunjukkan ketidakmampuan kita. Saat mampu menyaksikan kelemahan diri sendiri dalam perintah dan larangan, saat itu kita akan tahu kuasa ilahi. Risalah lain ia berkata, jangan lihat kelemahan dirimu. Menunjukkan kelemahan diri adalah kufur nikmat. Lihatlah kekuatanmu. Kekuatan ini berasal darinya. Kekuatanmu adalah nikmatnya, adalah dia. Risalah lain ia berkata, lampauilah kedua hal itu. Kuat dan lemah adalah berhala, apapun yang datang dalam pandangan. Risalah lain ia berkata, jangan matikan lilin ini, sebab pikiran bagai lilin berlaku untuk semuanya. Jika kau abaikan pikiran dan imajinasi, di tengah malam yang gelap, kau matikan lilin dan pertemuan. Risalah lain ia berkata, matikanlah lilin, jangan takut. Matikanlah agar kau temukan ribuan lilin. Jika kau matikan lilin itu, jilin jiwamu akan semakin bertambah. Lailamu semakin majnun karena kesabaranmu. Siapa yang meninggalkan dunia karena zuhud, jauh sebelumnya dunia amat menginginkannya. Risalah lain ia berkata, apa yang Tuhan berikan padamu, sesuatu itu telah Tuhan maniskan untukmu dalam penciptaan. Tuhan telah memudahkan dan menyamankan bagimu pekerjaan itu. Ambillah, jangan persulit dirimu dengan rintihan. Nah, kalau kita simak dan kita dengar sepintas, kita akan melihat paradoks ya. Yang kemudian yang lebih mengutamakan misalnya tawakal daripada ini dan seterusnya. Tetapi seperti yang kita jelaskan, sebenarnya Marumi ingin menjelaskan ini bukan soal paradoks, tetapi ini sebenarnya kecenderungan setiap orang. Karena begini, filosofinya bahwa kita lihat perintah dan larangan itu kan sangat banyak ya yang datang. Tidak mungkin kita mampu melakukan semuanya. Sebab itu kita harus cerdas untuk melihat sebenarnya kecenderungan saya di mana. Jadi ada orang yang lebih banyak memberi itu, tapi di dalam ibadah lain dia kurangi karena memang mungkin dalam keseharian dia fokusnya di situ. Makanya kita tidak boleh membandingkan satu amal kebaikan antara kita dengan orang lain atau antara orang lain dengan orang lain. Setiap orang punya amal kebaikannya sendiri-sendiri. Nah, saya akan bacakan seperti
pertama Rumi menjelaskan bahwa jalan riyadhah adalah lapar. Lapar adalah rukun taubat dan syarat kembali. Itu juga benar. Seperti saat ini kita berpuasa dan setiap tahun kita berpuasa karena memang salah satu jalan yang terbaik untuk kemudian menundukkan dimensi syahwat dan hawa nafsu kita adalah dengan berpuasa. Berpuasa itu kemudian kita menahan lapar dan ketika mampu menahan lapar, otomatis yang aktif sebenarnya dimensi ruhaniyah kita. Nah, kemudian ini seperti ada counternya, riyadhah tak ada guna. Di jalan ini tak ada keselamatan selain memberi. Ini bukan menafikan sebelumnya ya, tetapi mungkin fokus dalam ibadahnya adalah kemudian memberi. Misalnya begini, misalnya setelah bulan puasa, karena bulan puasa ini kan wajib untuk kita lakukan, jadi kita semua berpuasa, tetapi misalnya di luar bulan Ramadan dia tidak, karena mungkin bentuk kerja yang dia lakukan sangat berat, kemudian banyak aktivitas yang dia lakukan dia siang hari sehingga dia berat berpuasa sunnah misalnya, maka dia fokuskan dirinya untuk memberikan nafkah kepada orang-orang fakir dan seterusnya, dan itu menjadi amal ibadah dia. Nah, itu juga positif ya. Atau kemudian jika lapar dan pemberianmu dari aspek dirimu sendiri tanpa taufik ilahi adalah musyrik. Ini masuk lagi ke level yang paling batin. Jadi boleh jadi kemudian ada yang bangga ya, misalnya kita bangga saat ini kita berpuasa menunaikan kewajiban kita, tetapi kita tidak sadari itu bahwa kata Maulana Rumi ini adalah bukan dari taufik ilahi. Jadi kata Maulana Rumi, kalau kebaikan itu kita tidak menganggapnya sebagai taufik dari ilahi, itu juga adalah satu bentuk syirik, tidak ada gunanya. Nah, makanya kecuali tawakal. Jadi kecuali tawakal, kecuali berserah diri dalam segala hal, segala bentuk sedih dan bahagia dan makar dan perangkap. Jadi ketika kita mampu membarengi kebaikan itu dengan tawakal, insya Allah kita akan selamat dari syirik khafi yang dimaksud oleh Maulana Rumi. Kemudian risalah lain ia berkata, yang wajib adalah penghikmatan. Jika tidak, pikiran tawakal hanya kehinaan. Jadi berkhidmat kepada orang-orang fakir misalnya, itu juga adalah hal yang sangat bagus untuk kita lakukan karena menolong orang lain. Tapi kata Maulana Rumi, kalau tawakal kan kemudian di situ kita lebih pada berserah diri. Kalau kemudian berkhidmat itu lebih iradah kita lebih aktif seperti itu. Makanya sebenarnya ini bukan paradoks, tapi kecenderungan setiap orang dalam melakukan amal ibadah. Hukum perintah dan larangan bukan untuk diamalkan, tapi untuk menunjukkan ketidakmampuan kita. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa sangat banyak sekali perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita mengamalkan seluruh perintah dari ilahi. Maksudnya selain dari kewajiban kan ada juga sunnah-sunnah, dan sangat banyak sunnah-sunnah yang datang ke kita, dan kita tidak mungkin melaksanakan seluruh sunnah dalam keseharian kita. Nah, oleh karena itu kita harus memilih kecenderungan kita dengan melihat aktivitas keseharian kita, sehingga selain kita mampu melaksanakan aktivitas keseharian kecenderungan kita, tapi juga kita tidak lepas dari dimensi kebaikan, amal-amal kebaikan. Nah, entah itu misalnya memberi, entah itu berkhidmat, entah itu riyadhah, entah dan seterusnya, itu berpulang kepada kemampuan diri kita sendiri. Nah, kemudian risalah lain dia berkata, jangan lihat kelemahan dirimu. Menunjukkan kelemahan diri adalah kufur nikmat. Ini juga benar, bahwa kalau kita melihat bahwa kita lemah, tapi sebenarnya di situ adalah ada bentuk kufur nikmat, karena justru ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihatlah kekuatanmu. Kekuatan ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatanmu adalah nikmat, adalah Dia. Nah, kemudian ada lagi yang amal batin yang melampaui itu. Risalah batin yang berkata, lampauilah kedua hal itu, kuat dan lemah adalah berhala.
apapun yang datang dalam pandangan. Jadi dia lebih batin lagi, amal yang lebih batin lagi, dia mencoba melampaui kedua hal itu. Nah, risalah lain dia berkata, jangan matikan lilin ini. Sebab pikiran bagai lilin berlaku untuk semuanya. Jadi mungkin ini amalnya adalah amal tafakkur yang dia lakukan. Nah, jika kau abaikan pikiran dan imajinasi di tengah malam yang gelap, kau matikan lilin dan pertemuan. Karena dia pikiran adalah seperti sesuatu petunjuk ya, cahaya, maka kalau kita matikan itu seolah kita matikan suatu bentuk pertemuan. Nah, kemudian di salah lain dia berkata, matikan lilin, jangan takut, matikanlah agar kau temukan ribuan lilin. Nah, ini amal yang lebih batin dari yang sebelumnya. Ini bukan dua hal yang paradoks ya. Jadi ketika kita mampu mematikan pikiran kita, maksudnya dalam hal konteksnya adalah dalam meraih sesuatu atau hidayah, dan kita serahkan sepenuhnya di hati kita, maka kata Marumi kita akan menemukan ribuan lilin. Jika kau matikan lilin itu, lilin jiwamu semakin bertambah. Lailamu semakin majnun karena kesabaranmu. Siapa yang meninggalkan dunia karena zuhud, jauh sebelumnya dunia amat menginginkannya. Seperti itu. Jadi ini dimensi zuhud, karena zuhud adalah kita berusaha untuk meninggalkan dunia. Nah, jauh sebelumnya dunia amat menginginkannya. Kemudian risalah lain ia berkata, apa yang Tuhan berikan padamu, sesuatu itu telah Tuhan maniskan untukmu dalam penciptaan. Jadi sehingga apapun yang datang kepada kita ini adalah sesuatu yang mesti kita syukuri. Jadi Tuhan telah maniskan untukmu dalam penciptaan. Tuhan telah memudahkan dan menyamankan bagimu pekerjaan itu. Ambillah, jangan persulit dirimu dengan rintihan. Jadi ketika kita tahu terhadap potensi diri kita sendiri, sebenarnya pada saat itu kita mampu lebih mengaktualkan apa yang ada di dalam diri kita. Makanya sering kita sampaikan bahwa hidup ini tidak lebih dari mengenal diri sendiri. Entah itu potensi diri kita sendiri, entah itu terkait dengan ma'rifatullah, yang mana man arafa nafsa man arabbah. Mengenal diri ini sangat terkait dengan ma'rifatullah. Jadi ketika kita mulai ma'rifat diri, otomatis sebenarnya pada saat itu kita menggali juga terhadap potensi-potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan lanjutkan besok terkait dengan lanjutan bait syair ini. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, kalau ada ingin bertanya atau komentar, silahkan komentar di kolom YouTube kami. Kami ucapkan selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.